saya nggak mau keluar lagi. Katanya kenapa? Panjang mata memandang, kenikmatan yang saya bayangkan ada di sini. Oke, ngapain kita mau keluar lagi? Dia bilang begitu. Dia kumpullah di sini Habib Abdullah Haddad. Kemudian yang cerita, saya kemarin cerita juga kan, barang siapa yang ziarah Habib Abdullah Haddad dikabulkan 70 hajat. Ini dikabulkan 70 hajat. Ceritanya orang dia ini habis haji atau umrah, habis dari Mekah biasanya ke Madinah, atau dari Madinah ke Mekah biasanya gitu kan ya. Sedangkan dia habis dari Mekah mau ke Madinah nggak bisa sampai ke Madinah gara-gara ada hajat dia. Sedangkan dia ini pengen tawasul sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pengen banyak hajat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa dia. Ketika pulang sini datang disambut sama orang, bukannya senang, nangis, dia nangis. Kenapa kau menangis? Katanya saya pengen ziarah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya banyak hajat, banyak keluhan saya ini, banyak kebutuhan, pengen datang sama Nabi, tapi saya nggak bisa ziarah sama dia. Mau doa sama siapa? Mau tawasul sama siapa yang mau ngabulin doa saya ini? Dia bilang begitu. Nangis-nangis dia pulang. Sampai ke rumahnya, dia mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, aku ini pengen datang ke kuburanmu. Aku pengen berdoa, pengen tawasul sama kamu. Hajat saya banyak. Katanya saya pengen tawasul sama kamu. Kata Rasulullah, apakah engkau nggak tahu barang siapa yang ziarah anakku Abdullah Haddad dikabulkan 70 hajat dia. Jadi dia bangun subuh-subuh, habis sholat subuh dia datang teriak-teriak, barang siapa yang ziarah Abdullah Haddad dikabulkan 70 hajat. Begitu sampai dia datang ke kuburannya sini. Nanti doa masing-masing ya, kita ya punya hajat buat kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita doakan semua ya, yang nggak hadir yang maupun yang hadir kepada Abdullah Haddad. Juga yang cerita sebelumnya, yang ada orang sekretarisnya orang dibilang kalau atasnya bengkok, bawahnya bengkok juga otomatis. Nggak mungkin sekretaris atasannya nggak bener, sekretarisnya bener, itu nggak mungkin. Iya, ngikutin dia, kalau nggak dia cari yang bener. Soalnya kenapa? Dia dapat sogok. Ini orang bener, orang salah. Datang sama dia ngasih sogokan, otomatis senang dia kan, dibilang sama sekretarisnya tulis dia benar. Mau nggak mau nulis sekretarisnya kan begitu. Kerjaannya begitu. Pas ketika pemimpinnya dia meninggal atau lepas jabatannya, datang sama Habib Abdullah Haddad tobat. Ketika dia tobat, kata Habib Abdullah Haddad suruh mandi, diajarin tobat, didoakan sama Habib Abdullah Haddad. Ketika dia pulang, jari telunjuknya dia ini sakit luar biasa. Datang ke dokter nggak ada obatnya, katanya nggak ada sakitnya kamu ini. Cari tahu dia, akhirnya datang sama Habib Abdullah. Ya Habib Abdullah, semenjak pulang dari tempat kamu, jari telunjuk saya sakit sampai sekarang. Dan tanya dokter nggak tahu sakitnya apa, nggak bisa tidur saya ini, sakit sekali. Kata Habib Abdullah Haddad, mungkin ini kafarah, artinya ganti sebagaimana kamu disiksa di akhirat, diganti di dunia, dikasih kayak gitu. Jadi kalau kayak kita ya, kita ada cobaan seumpama kita jatuh, kita sakit atau apa, itu mungkin kafarah, husnudzon kepada Allah, prasangka baik. Mudah-mudahan daripada yang kita alami yang sebelum-sebelumnya, dosa-dosa kita diganti, dimaafkan, semoga di akhirat nanti nggak ada dosa lagi kayak begitu di kafarah. Datang kata, ya sudah ditinggalin sampai dia sakit, nggak bisa tidur, sampai dia bilang kenapa kau sakit begini. Akhirnya tidur, yang saya bilang mimpi dia meninggal, melihat sampai di dalam kubur. Ketika ditanya nggak bisa jawab dia. Datang Habib Abdullah Haddad, dibilang saya rombongan saya ini, golongan saya ini. Dari situ dibilang barang siapa yang dekat sama Habib Abdullah Haddad, ya kita alhamdulillah, kita baca Latif Haddad, kita alhamdulillah juga datang ke sini ke tempat Habib Abdullah Haddad. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul sama Habib Abdullah Haddad ya, dan bersama juga al-hadin ya bisa jamin sama Allah. Terima kasih.